Hai, perkenalkan, saya Tripena Buru Purba dari jurusan MBTI Telkom University, kelas MB 4402 dengan NIM 140120439. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis perusahaan gas negara Persero Tbk, di mana kita akan membahas kinerja perusahaan 3 tahun, yaitu 2018, 2019, 2020. Dan yang kedua, kita akan menghitung analisis rasio perusahaan tersebut. PT Perusahaan Gas Negara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Sampai ke tahun 2019, bisnis gas negara dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu distribusi niaga gas bumi, kedua transmisi gas bumi, dan terakhir lifting minyak gas bumi. Rasio dan analisis. Rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Current ratio yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar, di mana rumusnya current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilitas, di mana 2018 mendapat hasil 1,5416 dan 2019 mendapat 1,9660 dan 2020 1,6952, di mana current ratio dari perusahaan gas negara ini yang paling baik terdapat di tahun 2019, karena jika semakin besar hasil yang didapat, maka semakin baik pula perusahaan tersebut membayar utang lancar dengan aset lancarnya. Di mana yang kedua 2020 dan yang ketiga 2018. Asset test ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset yang paling lancar, di mana rumusnya yaitu current asset dikurang inventories dibagi current liabilities, di mana di tahun 2018 mendapat 1,492 dan 2019 1,902 dan 2020 1,637, di mana perusahaan gas negara dari tahun 2019 merupakan asset test ratio yang paling bagus, dikarenakan semakin besar hasil, maka semakin baik juga pembayaran utang perusahaan tersebut. Average collection period yaitu rata-rata periode yang diperlukan untuk perusahaan untuk mengumpulkan piutang. Nah, rumusnya yaitu account receivable dibagi daily credit sales, di mana 2018 mendapat 70,3 hari dan 2019 59,1 hari dan 2020 67,9 hari, di mana average collection period yang paling bagus itu di 2019, karena semakin cepat untuk mengumpulkan piutang, maka semakin baik juga perusahaan tersebut. Nah, yang kedua di 2020 dan yang ketiga 2018. Account receivable turnover yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan penagihan utang, di mana rumusnya credit sale dibagi account receivables, di mana 2018 mendapat hasil 0,0051 dan 2019 0,0059 dan 2020 0,0053, di mana account receivable turnover yang paling baik itu di 2019 dan yang kedua 2020 dan yang ketiga 2018. Inventory turnover menggambarkan likuiditas relatif persediaan, di mana perusahaan mampu mengetahui seberapa banyak persediaan mengalami perputaran, yang rumusnya COGS dibagi inventory. 2018 sama dengan 0,0642, 2019 0,054, 2020 0,0555, di mana yang paling bagus yaitu di 2019, 2020, dan 2018.
Kita masuk yang kedua, yaitu solvability ratio. Yang pertama, debit ratio. Mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang, yang rumusnya total debit dibagi total aset. Di 2018 mendapatkan hasil 0,4413, dan 2019 0,3730, dan 2020 0,4105, di mana angka yang terdapat pada debit ratio untuk perusahaan gas negara ini cukup aman, dikarenakan semakin kecil aset untuk dibiayai oleh utang itu, maka semakin baik untuk perusahaan. Yang kedua yaitu times interest earned, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga, di mana rumusnya operation income dibagi interest expense. 2018 yaitu 4,7188, dan 2019 2,9647, dan 2020 0,5356, di mana yang paling bagus itu 2018, dan yang kedua itu di 2019, dan yang ketiga itu 2020. Kita masuk yang ketiga, yaitu manajemen efisiensi ratio. Yang pertama yaitu fixed asset turnover, yang dimana untuk mengukur seberapa efisien penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan pada perusahaan tersebut. Nah, yang rumusnya yaitu sales dibagi net fixed asset, di mana 2018 mendapatkan min 1,689, di 2019 min 1,830, dan 2020 mendapat min 1,382. Dan yang kedua itu yaitu total asset turnover atau TATO, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, rumusnya yaitu sales dibagi total aset, di mana 2018 mendapat hasil 0,4874, dan 2019 mendapat 0,5219, dan 2020 mendapat 0,3830, di mana dari tahun 2019 merupakan total aset turnover yang paling bagus, dan yang kedua yaitu 2018, dan yang ketiga itu 2020. Yang keempat itu yaitu probability ratio, di mana kita akan menghitung ROI atau disebut operating return on investment, di mana perusahaan mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional, di mana 2018 mendapat hasil 0,0911, dan 2019 0,0682, dan 2020 0,019, di mana untuk mengukur aktivitas manajemen yang paling bagus itu ada di 2019, dan yang kedua 2018, dan yang ketiga itu ada di 2020. Yang kedua yaitu OPM, Operating Profit Margin, yaitu mengukur persentase laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya, di mana rumusnya operating income atau EBIT dibagi sales, di mana 2018 mendapatkan hasil 0,1907, dan 2019 yaitu 0,1168, dan 2020 min 0,0026, di mana persentase yang paling bagus itu berada di 2018 yaitu 19%, dan yang kedua itu ada di 2019, dan yang terakhir itu 2020. Yang ketiga yaitu net profit margin atau NPM, yaitu mengukur neto laba per penjualan, di mana rumusnya yaitu net income dibagi sales, di mana 2018 mendapat 95%, dan 2019 17%, dan 2020 91%, di mana
hasil yang paling bagus itu berada di 2018, dan yang kedua itu 2019, dan yang ketiga itu 2020. Yang keempat itu yaitu ROE atau Return on Equity. Untuk mengukur seberapa besar return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham, yang rumusnya net income dibagi total common equity, di mana setelah saya cari 2018 dengan rumus di atas, maka hasilnya 0,095, dan 2019 0,020, dan 2020 min 0,08. Dilihat yang paling bagus itu berada di 2018, dan yang kedua itu 2019, dan yang ketiga itu 2020. Dan yang kelima yaitu GPM atau Gross Profit Margin, di mana untuk mengukur laba kotor per penjualan, yang rumusnya Gross Profit dibagi Revenue. Yang 2018 dengan hasilnya 45%, di mana 45% itu laba kotor per penjualan, dan sisanya keuntungan untuk perusahaan memproduksi produk lain. Begitu juga 2019 yaitu 31%, dan yang 2020 22%. Dan yang terakhir itu ada ROA, yaitu Return on Asset, di mana perusahaan mengukur kemampuan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih, di mana rumusnya net income dibagi total aset. Di mana 2018 mendapat hasilnya 0,038, dan 2019 0,009, dan 2020 min 0,035, di mana hasil yang paling baik itu berada di 2018, dan yang kedua 2019 dan 2020. Sekian analisis perusahaan gas negara dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.